Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai identitas daerah dari salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Sumatera Selatan, dengan kota yang akan saya bahas pada kali ini, yaitu Kota Palembang. Sebelum saya melanjutkan ke materi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Febrian dari jurusan Sistem Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya, dengan nomor NIM 09011282227093. Pada kesempatan saat kali ini, saya akan membahas banyak mengenai Kota Palembang, dimulai dari penjelasan umum, sejarah dan asal-usul Kota Palembang, demografi yang di mana saya akan membahas mengenai batas-batas wilayah, lalu saya akan juga membahas mengenai seni dan budaya yang ada di Kota Palembang, bahasa, dan makanan khas yang dimiliki oleh Kota Palembang. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai penjelasan umum. Kota Palembang, atau yang biasa dengan Kota Pempek, adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Kota dengan luas wilayah lebih dari 400 km persegi ini dihuni oleh lebih dari 1,6 juta penduduk. Kota Palembang juga merupakan kota terpadat sekaligus kota tertua di Sumatera, setelah kota Medan. Kota terpadat ke-6 di Indonesia setelah Jakarta Raya, Sumatera, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan kota terbesar ke-19 di Asia Tenggara. Kota Palembang dan beberapa kabupaten tetangganya seperti Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komeng Ilir dikembangkan oleh pemerintah pusat sebagai wilayah metropolitan di Indonesia dengan kawasan yang disebut Patung Raya Agung atau Palembang Raya. Sejarah Palembang yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, atau Kerajaan Sriwijaya yang mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9 juga membuat kota ini dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya. Berdasarkan prasasti kedukan bukit yang ditemukan di Bukit Siguntang, sebelah barat kota Palembang, yang menyatakan pembentukan sebuah Wanua yang ditafsirkan sebagai kota pada tanggal 16 Juli 683 Masehi ini menjadikan kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Di dunia barat sana, kota Palembang juga dijuluki sebagai Venice of the East atau Venesia dari Timur. Sebagaimana kita tahu, Venesia adalah salah satu kota di Italia. Lalu, saya akan membahas mengenai sejarah dan asal-usul kota Palembang. Yang pertama mengenai asal-usul nama Palembang mempunyai banyak sekali versi. Salah satu versi yang ada saat penguasa Sriwijaya mendirikan sebuah wanua atau kota yang sekarang dikenal dengan kota Palembang, yaitu topografi kota Palembang dikelilingi oleh air bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari anak sungai maupun rawa dan berkemungkinan karena kondisi topografi inilah yang menyebabkan nenek moyang orang Palembang itu menamakan kota ini sebagai Palembang yang bermakna yang terdiri dari dua kata yaitu atau P yang berarti tempat atau keadaan dan lembang atau lembeng yang artinya tanah yang rendah. Lembah akar yang membengkak karena lama terendam air. Sedangkan menurut bahasa Melayu, Melayu Palembang, lembang atau lembeng adalah genangan air. Jadi, Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air. Salah satu versi lain juga mengaitkan Palembang dengan kata dalam bahasa Jawa, yaitu limbang, yang berarti membersihkan biji atau logam dari tanah atau benda-benda luar lain. Pemisahan dilakukan dengan bantuan alat berupa keranjang kecil untuk mengayak tanah berkandung logam atau biji di aliran sungai. Kota ini juga dianggap sebagai salah satu pusat dari Kedatuan Sriwijaya. Serangan Jenda Kola dari Kerajaan Kola pada tahun 1025 menyebabkan kota ini hanya menjadi pelabuhan sederhana yang tidak berarti lagi bagi para pedagang asing. Selanjutnya, berdasarkan kronik Tiongkok, nama Palinfong yang terdapat pada buku Chu Fanchi yang ditulis pada tahun 1178 oleh Chow Jukwa dirujuk kepada Palembang. Lalu, pada awal abad ke-15, kota Palembang diduduki perompak Chen Zuyi yang berasal dari Tiongkok. Lalu pada tahun 1513, Om Pires, seorang apoteker Portugis, menyebutkan Palembang telah dipimpin oleh seorang patih yang ditunjuk dari Jawa, yang kemudian dirujuk kepada Kesultanan Demak
serta Turut serta menyerang Malaka yang waktu itu telah dikuasai oleh Portugis. Palembang muncul sebagai kesultanan pada tahun 1659 dengan Sri Susuhunan Abdurrahman sebagai raja pertamanya. Namun, pada tahun 1823, Kesultanan Palembang dihapus oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah itu, Palembang dibagi menjadi dua keresidenan besar dan pemukiman di Palembang dibagi menjadi dua daerah, yaitu daerah Ilir dan Ulu. Lalu pada tanggal 27 September 2005, kota Palembang telah dicanangkan oleh Presiden RI yang ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kota wisata air, seperti Bangkok di Thailand dan Phnom Penh di Kamboja. Mungkin sekian dari em, materi sejarah. Selanjutnya kita berpindah ke materi demografi. Di sini yang saya bahas dari demografi hanyalah mengenai batas wilayah, di mana ada empat mata angin yaitu utara, selatan, barat, dan timur. Untuk wilayah utara, Palembang di berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin. Untuk daerah selatan, Palembang berbatasan dengan daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Muara Enim. Untuk wilayah barat, berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, dan timur juga berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin. Jadi bisa dibilang, Palembang ini dikelilingi oleh Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir serta Muara Enim. Lalu, di sini saya akan membahas mengenai seni dan budaya yang ada di dalam kota Palembang. Kesenian apa saja sih yang ada di dalam kota Palembang? Di sini saya mengambil 5 contoh. Yang pertama adalah kesenian Dul Muluk. Kesenian Dul Muluk itu apa sih? Jadi kesenian Dul Muluk itu adalah pentas drama tradisional khas Melayu Palembang yang ada di kota Palembang. Lalu yang kedua ada tari-tarian. Banyak tarian yang berasal dari Palembang yang cukup dikenal oleh masyarakat luas seperti Gending Sriwijaya yang digunakan sebagai penyambutan kepada tamu-tamu atau tari tanggai yang diperagakan dalam resepsi pernikahan. Atau ada juga tari Zapin dan tari Rodat, yaitu tarian adat Melayu khususnya tarian adat Palembang. Lalu selanjutnya ada Syarofal Anam. Mungkin bagi kita agak terasa asing mengenai kata Syarofal Anam ini. Syarofal Anam sendiri adalah kesenian Islam yang dibawa oleh para saudara Arab dulu dan menjadi terkenal di Palembang oleh Kiai Haji Muhammad Akib, Ki Kemas Haji Umar, dan Abdullah bin Alwi Jamalul Alil. Lalu selanjutnya ada lagu daerah yang dimiliki oleh kota Palembang seperti Melati Karangan, Dek Sangke, Cuma Ilang, Dio, dan Ribang Kemambang. Lalu yang terakhir mengenai rumah adat yang dimiliki oleh kota Palembang, yaitu Rumah Limas dan Rumah Rakit. Contoh Rumah Limas sendiri bisa kita lihat ada di Museum Balaputa Dewa. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bahasa yang digunakan oleh masyarakat Palembang. Bahasa yang digunakan masyarakat sehari-hari Kota Palembang adalah bahasa Melayu Palembang yang diucapkan hampir keseluruhan masyarakatnya. Selain hal tersebut, masyarakat pendatang juga sering menggunakan bahasa daerah masing-masing jika mereka berkomunikasi dengan sesama komunitas. Bahasa Melayu Palembang adalah bahasa yang sekaligus juga merupakan bahasa pengantara Provinsi Sumatera Selatan. Penutur bahasa Melayu Palembang diperkirakan 3,1 juta jiwa populasi yang tersebar di Kota Palembang dan provinsi terdekat. Lalu, yang terakhir yang akan saya bahas adalah mengenai makanan khas yang dimiliki oleh kota Palembang. Di sini saya mengambil beberapa contoh. Yang pertama adalah pempek. Pempek eh, tidak terasa asing bagi kita karena pempek sendiri menjadi salah satu ikonik bagi kota Palembang. Lalu selanjutnya adalah tekwan. Tekwan. Lalu yang ketiga adalah model. Lalu ada laksan. Lalu ada juga celimpungan, burgo, lakso, kue 8 jam. Dan masih banyak lagi seperti kue maksuba, mata bahar, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali budaya yang dimiliki oleh Kota Palembang. Oleh karena itu, ada banyak kita melestarikan semua budaya baik yang dimiliki oleh Kota Palembang agar budaya dari Kota Palembang tidak luntur oleh kemajuan dan perkembangan zaman. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih kepada Bu Puspadiati yang telah memberikan tugas dan amanat ini kepada kami, terutama saya untuk mengerjakan tugas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.